Nah, ini saya memang menekankan ini karena ini menjadi dasar sangat penting. Nah, ini sebenarnya diulangi juga di dalam satu dokumen yang penting namanya Eucharisticum Mysterium. Ini dokumen resmi tentang gereja sesudah tentang Ekaristi sesudah Konsili Vatikan kedua. Ini sama juga di dalam dokumen itu, ini 1967 ditekankan bahwa misa itu kurban, tapi misa juga kenangan, dan misa adalah perjamuan kudus. Nah, mungkin dari 3 pokok inilah yang bisa kita lihat bagaimana perkembangan ajaran tentang Ekaristi. Kalau misalnya Konsili Trente dengan misa Tridentinum sangat menekankan kurban ini, yang pertama, maka misa Konsili Vatikan kedua itu memperluas atau mengembangkan, merumuskan secara baru, tentu bukan penambahan yang karang-karang, tetapi ada dasar biblisnya, ada dasar tradisinya. Sekarang kita memahami misa itu bukan sebagai kurban, oke, ya. Tetapi juga bukan hanya itu, misa adalah sebuah kenangan akan wafat dan kebangkitan Tuhan. Nah, misa juga adalah perjamuan kudus. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Nah, ada kritik-kritik dari kelompok-kelompok tradisional yang mengatakan ya kita punya misa sekarang tinggal perjamuan kudus, ya. Jadi seperti Protestan. Ya. Tapi perjamuan itu tidak bisa dihindari. Bahwa kenyataan misa adalah sebuah perkumpulan umat yang datang menyambut tubuh dan darah Kristus. Apalagi di dalam konteks teologi Gereja Katolik, perjamuan itu sangat penting. Karena kalau kita ingat gambaran-gambaran tentang kerajaan Allah, gambaran-gambaran tentang kerajaan Allah itu dilukiskan sebagai sebuah perjamuan, ya, perjamuan abadi di surga. Nah, itu berarti kalau gereja sekarang merayakan Ekaristi sebagai sebuah perjamuan, maka sebenarnya gereja, ya, jadi ini menjadi pralambang atau gereja sementara mencicipi perjamuan surgawi yang dijanjikan oleh Allah di dalam kerajaan Bapa. Dan ini sebenarnya unsur yang penting yang tidak ada di dalam misa Tridentinum, tetapi ditekankan di dalam misa kita sekarang. Bahwa misa adalah perjamuan, tetapi bukan perjamuan biasa. Misa adalah perjamuan karena di dalam perjamuan itulah kita sementara mencicipi atau menjadi pralambang dari perjamuan eskatologis yang akan dijanjikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saya lihat sebentar supaya tidak terlalu, masih ada waktu sebentar. Nah, yang kedua itu adalah partisipasi aktif dan sadar sebagai dasar pastoral, itu sangat jelas. Nah, di dalam konstitusi Sacrosanctum Concilium nomor 48 dikatakan gereja berusaha supaya umat beriman kita semua di dalam perayaan itu tidak menjadi orang luar atau tidak menjadi penonton bisu, tetapi kita ikut serta secara hikmat, secara aktif. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa nanti kita akan lihat banyak sekali perubahan-perubahan di dalam misa kita sekarang. Jadi kalau kita bicara tentang misa atau liturgi di dalam Gereja Katolik, pasti selalu muncul ini partisipasi aktif umat. Nah, tentunya partisipasi itu jangan disalah mengerti. Kalau kita lihat ini garis kalimat terakhir itu dikatakan ikut serta secara penuh hikmat dan secara aktif. Nah, ini tentu ada maksudnya di situ. Nah, jadi partisipasi maksudnya bahwa liturgi atau Ekaristi adalah perayaan umat, sehingga umat tidak menjadi penonton bisu, umat diundang. Nah, ini mungkin juga konsekuensi dari penekanan imamat umum seluruh umat beriman. Dan imamat itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Imamat umum kan sesuatu yang berkaitan dengan pembaptisan. Ketika kita dibaptis, maka secara otomatis kita mendapatkan imamat umum. Dan imamat umum itulah yang menjadi dasar bagi kita punya hak dan kewajiban untuk ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi dan bukan sebagai penonton bisu atau penonton. Nah, tapi tentunya yang disebut dengan partisipasi aktif itu jangan disalahartikan, ya. Partisipasi aktif bukan hanya secara lahiriah tetapi terutama secara batiniah, dan ini yang sangat penting. Nah, tentu ini perlu ada pemahaman seolah partisipasi aktif seolah-olah semakin banyak orang semakin banyak bersibuk, ya. Jadi begitu banyak kesibukan, bukan itu sebenarnya. Tapi partisipasi itu sebenarnya berarti partisipasi di dalam misteri yang sementara dirayakan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Sekarang misa Konsili Vatikan kedua titik berangkatnya adalah misa bersama umat. Ya. Jadi
misa itu dirancang dengan sebuah model ini misa bersama umat, bukan misa pribadi imam. Dan inilah yang membedakannya dengan misa sebelum Konsili Vatikan kedua. Juga di dalam konstitusi liturgi, lalu kalau begitu, maka untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, ya, partisipasi aktif umat, misa umat, nah, maka hal-hal praktis ini harus diperbaharui. Dan ini yang kita rasakan sekarang, misalnya peninjauan kembali tata perayaan Ekaristi. Ya. Sehingga tata perayaan Ekaristi kita sekarang sudah beda dengan misa Tridentinum. Juga yang kedua adalah pembaharuan tata bacaan misa. Kalau di dalam misa Tridentinum, misalnya, bacaan-bacaan perjanjian lama hampir tidak pernah dibaca, sekarang di dalam misa yang baru ini semakin kaya. Ya, jadi bacaan pertama untuk misa harian atau juga misa hari Minggu pasti dari bacaan perjanjian lama. Semakin kaya. Jadi ada dengan 3 siklus, tahun A, tahun B, tahun C, ya, itu memperkaya. Nah, ini yang sudah kita rasakan. Juga yang penekanan pada homili sebagai bagian dari liturgi. Ya. Mungkin awalnya itu sebelum Konsili Vatikan kedua, ya homili itu kadang-kadang dilalaikan. Sekarang ada kesadaran baru, liturgi ini bukan hanya perayaan tapi juga menjadi kesempatan untuk mengajar dan mewartakan. Maka homili itu sangat penting, karena itu sekarang homili itu diwajibkan. Menghidupkan kembali doa umat. Doa umat itu berabad-abad hilang. Di dalam misa Tridentinum tidak ada doa umat karena selalu dihubungkan dengan Protestantisme, ya. Doa umat ini kan ini ya, doa umat itu kan sebagai kesempatan bagi umat untuk mempraktekkan imamat umum mereka. Nah, di gereja Protestan itu kan imamat umum sangat dipentingkan, karena itu di dalam ibadat mereka selalu ada yang disebut dengan doa syafaat. Tapi sebenarnya di dalam penelitian sejarah ini doa umat itu sebenarnya bagian dari tata perayaan Ekaristi sejak awal, tapi berabad-abad dia hilang. Nah, sekarang Konsili Vatikan kedua menghidupkan kembali doa umat ini. Juga ini yang penting, penggunaan bahasa pribumi di dalam liturgi. Nah, lalu lebih sering menerima komuni, kesatuan antara liturgi sabda dan liturgi Ekaristi, dan kemudian pembaharuan. Nah, Bapak Ibu, saya mesti melompat. Nah, lalu kemudian memang ada yang disebut dengan implementasi. Jadi yang tadi kan hanya prinsip-prinsip umum saja, ya, prinsip-prinsip umum. Lalu mesti diimplementasikan secara lebih konkret, mesti diimplementasikan dari prinsip-prinsip umum tadi. Ya. Makanya Paus membentuk sebuah organ, sebuah katakanlah komisi khusus untuk mengimplementasi prinsip-prinsip pembaharuan dari Sacrosanctum Konstitusi Liturgi itu. Dan mereka lah yang bekerja, maaf sekali saya tidak bisa sampaikan. Nah, hal yang menarik, ini kan satu panitia internasional, presidennya itu satu Kardinal Giacomo, dan dari Indonesia ada utusannya, itu Willem van Beekum dari Uskup Ruteng. Dia itu salah satu anggota dari komisi yang memang diberi tugas untuk mengimplementasi konstitusi liturgi. Dan ini tentu satu perjalanan yang panjang, maaf sekali saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan hasil terakhir dari pembaharuan liturgi adalah ini, Missale Romanum 1970. Jadi ini hasil pembaharuan misa sesudah Konsili Vatikan kedua, diresmikan atau edisi atau publikasi atau apa ya istilahnya, diterbitkan itu pada tahun 1970. Karena itu di dalam istilah-istilah liturgi dia disebut Missale Romanum 1970, itu persis 400 tahun sesudah Missale Romanum 1570 itu diresmikan. Jadi setelah 400 tahun sekarang kita menghasilkan sebuah buku Missale Romanum yang baru, yang dari buku itulah maka diterjemahkan misa ke dalam bahasa pribumi dengan struktur yang kita punya sekarang ini. Ya, tentu banyak berkaitan dengan misa ini ada begitu banyak kritik yang mungkin kita tidak punya waktu untuk membahasnya. Ya, lalu pertanyaan apakah sesudah itu tidak ada pembaharuan lagi? Kita tahu bahwa sampai sekarang buku ini terus-menerus mengalami revisi-revisi, dan revisi yang terakhir adalah ini 2008, dan dari edisi 2008 inilah di Indonesia kita menghasilkan TPE 2020.
Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak sekali yang masih bisa kita bahas, tetapi ingat waktu, saya mau supaya kita lebih banyak berdialog. Saya ingin supaya kita bisa berdialog. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bahan yang saya sudah sampaikan, saya akan kembali lagi ke bahan untuk menjelaskan. Terutama yang sayang sekali tidak bisa saya sampaikan adalah bagaimana reaksi terhadap pembaharuan Konsili Vatikan kedua, asal usul munculnya kelompok-kelompok tradisional yang menggugat atau terus-menerus melancarkan kritik terhadap pembaharuan misa ini. Nah, tentu berkaitan dengan kritik ini, hal yang wajar bahwa apapun pasti akan dikritik. Kritik ini tentu juga punya sisi positifnya. Ya. Saya mengerti bahwa tidak bisa disangkal dalam perkembangan kemudian praktek misalnya merayakan misa itu mengalami kemerosotan, ya, mengalami kemerosotan. Dan saya bisa mengerti mungkin ada begitu banyak orang muda atau orang-orang Katolik yang merasa bahwa misa sekarang tidak lagi dirayakan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang memang dihasilkan dari Konsili Vatikan kedua. Ya, ini tentu berkaitan dengan yang disebut dengan ars celebrandi, bagaimana cara merayakan. Sehingga mungkin dari situ ada begitu banyak orang yang merindukan kembali kepada misa tridentinum yang memang dirayakan dengan sangat mulia, biarpun jadi sangat bergantung dari kita, ya. Ritusnya itu bisa, ritus apapun misa tridentinum itu pun bisa disalahgunakan, ya. Jadi orang-orang dulu yang merayakan ritus tridentinum itu pun ada begitu banyak penyelewengan di situ, ya, bukan hanya di ritus sesudah Konsili Vatikan kedua yang mengalami penyelewengan, tetapi juga ritus tridentinum atau misa tridentinum pun, ya, mengalami hal-hal yang, jadi sekali lagi untuk saya tidak pertama-tama terletak pada ritusnya atau tata perayaan, tapi yang paling banyak menjadi yang bersalah adalah orang yang merayakan sehingga perayaan itu tidak ditampilkan sebagaimana mestinya. Nah, Bapak Ibu, saya mau supaya kita lebih banyak mungkin waktu untuk berdialog, karena itu biarpun bahan masih banyak, saya hentikan sampai di sini dan saya kembalikan kepada moderator.